إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Dan ingatkanlah, berilah peringatan kepada mereka bi ayyamillahi, dengan hari-hari Allah. Imam At-Tabari menyebutkan ayyamillah adalah masalah fil ayyamil madiyah. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang pernah berlangsung, yang telah berlangsung, ay bima kana fi ayyamillahi minan ni'mati wal mihnah, atau apa-apa yang terjadi dari hari-hari yang Allah sediakan untuk manusia, di mana di situ terjadi berbagai kejadian. Ya. Baik di situ adalah nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu, ataupun juga mihnah, ujian yang sedang mereka rasakan. Oleh karenanya, min ayyamillahi azza wa jalla, pada saat sekarang ini adalah tentu saja bagaimana kita menggali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dan lebih beragam lagi hikmah-hikmah, nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang mungkin saja sudah sering diingatkan, disampaikan, dipaparkan oleh para khatib, oleh para penceramah. Tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita mengambil beberapa pelajaran terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara poin yang akan kita petik adalah al-luju ilallah. Bagaimana kehidupan ini harus selalu bersandar dan selalu berorientasi. Oleh karenanya kita akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sebelum Isra adalah peristiwa-peristiwa yang bagi Rasulullah SAW berat. Rasul menemukan kepahitan-kepahitan, terutama di dalam menyebarkan dakwah Islam, yang ketika itu tentu saja merupakan hal yang baru bagi masyarakat musyrik Quraisy, atau mungkin tidak baru, tetapi tidak chemistry, tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada. Kata chemistry inilah juga yang sering kali dikatakan oleh kaum Bani Israel dulu, atau bahkan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Chemistry karena Rasul datang bukan dari kaum mereka, atau mungkin karena Rasulullah bukan orang yang menguntungkan posisi mereka secara jabatan, secara politis, atau juga Rasulullah bukan orang yang menguntungkan dari keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Oleh karenanya Rasulullah menemukan ujian di dalam berdakwah yang tidak ringan. Penolakan,
kemudian penghancuran karakter mungkin kalau bahasa kita, bahkan sampai kezaliman dalam bentuk fisik. Ya. Bagaimana Rasul ketika sholat ditibani kotoran onta, bahkan Rasulullah banyak sekali berbagai peristiwa lainnya yang mungkin sudah sering kita dengarkan. Pun juga kemudian diikuti oleh hilangnya satu persatu pilar-pilar, ya, pondasi-pondasi yang ikut menyokong dakwah beliau dari kalangan orang-orang terdekatnya, dari pamannya sendiri walaupun kemudian hingga akhir hayatnya dia tidak muslim, tetapi tampil menjadi pilar dari dakwah Islam ini, dari dakwah yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW, dari istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Keduanya adalah merupakan pilar utama yang menyokong, yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kemudian hikmah ilahiyah menjawab kegelisahan, kesedihan, dan kekhawatiran Rasulullah SAW ini dengan diisrakannya Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan dimi'radkannya minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu saja jika salah seorang di antara kita hari ini mungkin ditelepon atau di WhatsApp, ya, oleh satu pihak yang diketahui memang sangat kompeten untuk menyampaikan undangan, misalkan diundang oleh presiden, maka kita tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana kecamuk perasaan dan pikiran kita yang mungkin tidak pernah menginjakan kaki ke Istana Negara. Anda diundang oleh presiden ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan langsung oleh Bapak Presiden. Subhanallah. Itu hal yang sifatnya duniawi. Dan itu hal yang barangkali mungkin, ya, dalam hidup kita juga entah berapa kapan atau entah sampai kapan akan memiliki dampak pengaruh. Apatah lagi Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu langsung dan ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala linuriyahu min ayatina, ayat-ayat kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap kata Allahu Akbar yang digemakan, setiap lafaz Allahu Akbar yang digemakan itu berubah dari yang hanya ainul yakin menjadi hakul yakin. Dari yang tadinya hanya sekedar, ya, mungkin dari perantaraan, tetapi langsung dilihat oleh Rasulullah SAW bagaimana fenomena neraka, bagaimana sedihnya orang-orang dan merintihnya orang-orang yang disiksa di neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana orang-orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh kepenatan, seluruh permasalahan, seluruh kegelisahan yang tadinya memenuhi ruang relung hati Rasulullah SAW berkecamuk dalam pikiran beliau akan sebuah kekhawatiran bagaimana dakwah Islam ini akan dilanjutkan. Sementara penolakan begitu dahsyat, ya. Belum kehilangan dua pilar tadi, kemudian beliau mencoba melakukan ekspansi ke tempat baru, Taif, dan mendapatkan penolakan yang lebih keras lagi. Tetapi ternyata ketika al-luju ilallah, selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebesar apapun masalah di dalam hidup kita, serumit apapun problematika yang kita hadapi, mungkin dalam lingkup rumah tangga kita, dalam lingkup masyarakat kita, bahkan mungkin di lingkungan kerja kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tenangkan hati kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi-solusi yang terbaik, yang mungkin lebih baik daripada yang kita pikirkan dan orang lain pikirkan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tentu saja Allah tidak hanya memberikan dalam bentuk keyakinan saja, dalam bentuk akidah dan keimanan, tetapi Allah beri resep yang paling manjur untuk menjaga agar kita selalu luju ilallah Azza wa Jalla dalam setiap kehidupan kita.
Allah turunkan, Allah putuskan untuk memberikan syariat as-shalah. Dan inilah satu-satunya syariat untuk hamba-hambanya kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan tanpa perantara. Artinya kewajiban sholat 5 waktu. Karena kewajiban sholat sesungguhnya sudah berlaku dari sebelum itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan keimanan kita untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasrahkan lagi semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan solusi terbaik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang sekarang Allah uji dengan pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan itu dan dengan salat yang semakin hari kualitas dan kuantitasnya terus kita perbaiki, karena salat adalah merupakan hal yang paling pokok di dalam keberagaman kita sebagai sebuah umat. As-salatu imaduddin. Bahkan salat adalah merupakan parameter dari baik dan buruk, diterima dan tidaknya seluruh amal-amal yang kita lakukan. Minal a'mal al-zahirah wal a'mal al-batinah. Amal-amal panca indera kita ataupun bahkan amal-amal hati kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, beberapa hikmah ini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Secara singkat, poin ketiga yang ingin khatib sampaikan adalah seolah peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita tentang min ayatillah. Wabil khusus min ayatillah yang ada di muka bumi, yang merupakan sejarah dari pertama agama ini diturunkan yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Ajaran tauhid ini dibawa sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Masjidil Aqsa. Betul itu adalah milik kita. Secara de jure adalah milik kita, tetapi secara de facto seolah kaum muslimin hingga saat ini masih ngontrak. Kalau kita ingin sholat di Masjidil Aqsa, kaum muslimin dari Indonesia, maka paling tidak kita harus mendapatkan persetujuan dari entitas Zionis yang menguasai dan mengendalikan. Oleh karenanya, tentu saja tidak boleh lupa kita di setiap momentum, mobil khusus momentum Isra dan Mi'raj, untuk mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Menunggukan saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina, untuk terus memperjuangkan warisan umat Islam. Dan sesungguhnya pemilik utamanya adalah bukan mereka saja, tetapi setiap orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di setiap pundaknya terdapat tanggung jawab untuk terbebasnya Masjidil Aqsa, sebagaimana kita bisa leluasa melaksanakan sholat dan beribadah di masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judham wa sayyi'il asqam
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد